Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dwini Sari Tri Utami, mahasiswa semester 3 Universitas Terbuka dengan NIM 501332512 dalam diskusi 8 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan tema analisis sistem pendidikan di negara ASEAN dan Asia Pasifik serta implementasinya di Indonesia. Pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa dan tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung antar negara dan mempelajari sistem pendidikan negara lain di kawasan ASEAN, kita dapat melihat kelebihan dan kelemahan sistem Indonesia, lalu mengambil inspirasi dan praktek terbaik untuk memperkuat pendidikan nasional. Pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan antar negara. Dengan belajar dari sistem pendidikan di kawasan ASEAN, kita dapat menyesuaikan dan memperkuat sistem di sekolah sendiri. Ada 3 fokus pembahasan, yaitu persamaan sistem pendidikan ASEAN dan pengalaman di sekolah, analisis artikel pengayaan sesi 8, serta kaitan video Introduction to ASEAN Education dengan modul 6 BMP, yang saling berhubungan dan membentuk pemahaman utuh tentang arah pendidikan masa kini. Sistem pendidikan negara-negara ASEAN menekankan pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berkarakter yang juga diterapkan di sekolah melalui project-based learning dan kegiatan gotong royong. Artikel pengayaan sesi 8 memperkuat landasan teoritis dan inovasi pendidikan antar negara, sementara video dan modul 6 BMP menggambarkan semangat kerjasama dan adaptasi global dalam pendidikan. Ketiganya menunjukkan bahwa pendidikan modern harus terbuka, adaptif, dan kolaboratif agar mampu menyiapkan generasi yang kompeten secara global namun tetap berakar pada nilai-nilai. Gambaran umum sistem pendidikan ASEAN. Fokus utamanya pemerataan akses dan mutu pendidikan. Setiap negara ASEAN memiliki ciri khas pendidikan. Singapura menonjol dalam inovasi, Malaysia menekankan moral dan multibahasa, Thailand mengutamakan pelestarian budaya, dan Indonesia melalui kurikulum merdeka fokus pada kemandirian dan karakter. Meskipun berbeda, semua memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pendidikan yang merata, bermutu, berkarakter, dan berdaya saing global. Kawasan ASEAN menjadi contoh dinamis dalam membangun sistem pendidikan yang adaptif terhadap perubahan zaman, namun tetap berakar pada nilai-nilai bangsa. Persamaan dalam implementasi di sekolah saya, yaitu di SDN Padangan 1, Kecamatan Kayun Kidul, Kabupaten Kediri. Di SDN Padangan 1, saya melihat bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan proyek profil pelajar Pancasila sudah sejalan dengan praktek terbaik di negara-negara ASEAN. Siswa didorong untuk mandiri dalam belajar, bekerja sama dalam proyek, serta mengembangkan kreativitas dan karakter positif. Pendekatan ini mencerminkan semangat pendidikan di ASEAN yang menekankan kolaborasi, inovasi, dan pembentukan karakter, sehingga siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga siap menghadapi tantangan di masa depan. Struktur dan jenjang pendidikan. Struktur pendidikan dasar di kawasan ASEAN umumnya terdiri dari 6 tahun SD dan 3 tahun di SMP, menjadi fondasi umum bagi pembangunan pendidikan regional. Namun, Indonesia dapat belajar dari negara lain yang lebih adaptif dalam mengenal potensi dan minat siswa sejak dini, agar sistem pendidikan kita tidak hanya seragam secara struktur, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan individu secara optimal. Kebijakan pengelolaan pendidikan. Penerapan school-based management memberi ruang bagi kreativitas guru dan partisipasi masyarakat dalam mengelola pendidikan melalui kolaborasi antar sekolah, orang tua, warga sekitar, seperti kegiatan gotong royong di SDN Padangan 1, terciptalah pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap sekolah. Analisis artikel pengayaan dalam sesi 8. Artikel ini menyoroti pentingnya menyiapkan generasi tangguh di tengah arus globalisasi dan pasar bebas ASEAN. Sekolah tidak cukup hanya mengajarkan teori, tetapi juga harus menanamkan karakter, nilai kemanusiaan, dan kepedulian sosial agar siswa mampu beradaptasi, berpikir kritis, dan tetap berpegang pada nilai moral di era perubahan global.
Selanjutnya, apa saja tantangan pendidikan di era globalisasi? Tantangan di lapangan sangat nyata. Arus informasi kini cepat dan bebas, sementara pembelajaran masih banyak berfokus pada hafalan saja. Karena itu, guru perlu memperbarui pendekatan mengajar agar lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan abad ke-21, sehingga siswa tidak tertinggal oleh kemajuan teknologi dan dinamika global. Ada 4 pilar UNESCO dalam pendidikan. 4 pilar pendidikan yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Merupakan dasar filosofi pendidikan modern. Keempatnya saling melengkapi agar manusia tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bermoral, berkarakter, dan mampu hidup harmonis dengan sesama di tengah keberagaman. Kurikulum dan pembelajaran abad ke-21. Kurikulum masa kini tidak hanya menekankan isi atau konten pembelajaran, tetapi juga cara siswa belajar. Guru perlu menciptakan pengalaman belajar yang aktif, kreatif, dan bermakna dengan mengintegrasikan karakter, moral, serta keterampilan digital agar siswa mampu berpikir kritis, berkolaborasi, dan beradaptasi dengan dunia nyata yang terus berkembang. Peran guru dan kepemimpinan sekolah. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong kemajuan sekolah. Dengan bersikap profesional, inovatif, dan menguasai teknologi, guru dapat menciptakan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan zaman. Melalui kepemimpinan yang kolaboratif dan partisipatif, guru mampu membangun budaya belajar yang sehat, di mana setiap warga sekolah terlibat aktif dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Kaitan video dan modul 6 BMP. Video Introduction to ASEAN Education dan modul 6 saling melengkapi dalam memberikan pemahaman menyeluruh. Video menghadirkan inspirasi, visual, dan praktik nyata di negara-negara ASEAN, sedangkan modul memberikan dasar teori dan analisis yang mendalam. Kombinasi keduanya membantu guru memahami keterkaitan antara konteks global dan lokal pendidikan, serta mendorong penerapan praktik terbaik dalam pembelajaran di sekolah. Relevansi dengan kurikulum merdeka di Indonesia. Kurikulum merdeka merupakan langkah nyata Indonesia dalam menyesuaikan diri dengan arah pendidikan regional dan global, melalui pendekatan yang mendorong siswa berpikir kritis, berkolaborasi, dan menghargai keberagaman. Kurikulum ini menanamkan nilai-nilai sejalan dengan visi pendidikan ASEAN. Sekolah pun menjadi ruang bagi siswa untuk tumbuh, berinovasi, dan membentuk karakter yang kuat, bukan sekedar tempat untuk belajar. Kesimpulan dari pembahasan dalam tema kali ini yaitu ASEAN dan Indonesia memiliki arah pendidikan yang sejalan, yaitu membentuk generasi yang berkarakter, kreatif, dan berdaya saing global. Guru memegang peran penting sebagai motor perubahan yang menggerakkan transformasi pendidikan. Sebagai penutup, setiap guru perlu merefleksikan tanggung jawabnya untuk terus belajar dan berinovasi. Dengan mengambil inspirasi dan praktik pendidikan di negara lain, kita dapat memperkuat sistem pendidikan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.